Mas, subuh. Lembut suara cinta masih selalu mengisi hari-hari Reza. Begitu melewati malam. Setiap malam atau saat gelapnya langit ketika merangkak berubah menjadi warna violet yang indah. Atau lebih tepatnya disebut senja. Suara cinta selalu berhasil mengaduk rasa di dada Reza. Reza tak munafik jika dia benar-benar kehilangan. Sosok wanita yang lemah lembut, selalu tertawa saat Reza sedang bercanda dan selalu tersipu malu saat digoda. Dulu selalu itu yang dilakukan Reza. Jika tak bercanda yang menggoda. Reza suka begitu karena cinta tak pernah marah sekonyol apapun Reza. Bukan hanya itu, setiap waktu sholat sapaan dari cinta selalu berhasil mengusir rasa malas Reza. Reza sangat yakin jika cintalah teman hidup yang akan senantiasa mengingatkannya terus-menerus hingga menua akan Allah. Tapi kini semuanya hilang. Adik sudah sholat? Tanya Reza kemudian. Belum, kan bangunkan Mas Reza dulu. Sana cepat wudhu, Papa pasti udah nunggu di depan. Cinta membangunkan Reza dengan usapan lembut di puncak kepala Reza. Bukan semangat bangun. Reza makin ingin lama-lama tidur. Tangan Reza melingkar di tubuh cinta. Mas, tak baik begitu. Nanti sudah pulang dari masjid bisa tidur lagi. Tapi usap-usap lagi ya. Iya. Setelah mendapatkan kepastian, Reza baru beranjak. Reza terbangun. Rasa yang pertama kali dia rasakan adalah sesak. Diedarkannya tatapan ke seluruh bagian kamar. Hening. Ditatapnya Reo yang masih tertidur walaupun selimutnya sudah berantakan. Dirapikannya kembali selimut Reo lalu diusapnya pelan puncak kepala Reo. Ya Allah, aku hanya mimpi. Tak apa walaupun dalam mimpi aku masih bisa merasakan cintanya padaku. Bahkan usapan tangannya masih terasa hingga dasar hati. Mata Reza terpejam dan lagi-lagi bibirnya tersenyum tipis saat bayangan cinta lewat dengan jelas. Betapa cerianya cinta saat ada di villa milik Dr. Rifat. Walaupun cinta lelah membonceng Reza, tapi cinta tetap tertawa. Mas mau dibonceng lagi, Dek. Hingga akhirnya terlepas kalimat istighfar dari bibirnya setelah sadar jika cinta telah pergi. Reza melepaskan bayangan cinta lalu bangkit ke kamar mandi. Berwudu lalu pergi ke masjid bersama Papa Gibran. Aluna hamil. Alhamdulillah baru 2 bulan. Alhamdulillah ucap semua anggota keluarga Abilanu. Karena itu kami berdua pindah ke perumahan. Ucap Siko. Aku khawatir jika saat Aluna hamil tinggal di apartemen. Jika ada apa-apa Aluna akan kesulitan turun tangga dari lantai 9. Iya, bagus begitu, ucap Papa Gibran. Papa jadinya kan lebih tenang. Aluna tersenyum saat dilihatnya Siko tak henti-henti tersenyum. Satu lengan Siko meraih jemari Aluna dan satunya lagi memegang setir. Apa mau makanan yang ingin dibeli untuk malam ini? Tanya Siko. Nasi goreng gila boleh nggak? Boleh. Siko menyuruh Aluna duduk saja di dalam mobil. Karena hujan gerimis turun. Aluna mengusap perutnya yang masih rata. Semoga dengan kehadiranmu ayahmu bisa berubah, nak. Gumam Aluna. Tak lama Siko kembali. Cepat-cepat Aluna meraih tisu diusapnya wajah Siko yang basah. Mata mereka beradu tatap. Tak ada rasa lain yang ada di dalam hati Siko selain cinta pada Aluna. Makasih. Kembali Siko meraih tangan Aluna saat kembali menyetir dan sesekali diciumnya punggung tangan Aluna. Begitulah perlakuan Siko pada Aluna. Siko adalah lelaki yang sangat romantis. Tapi jika cemburunya terpancing, Siko berubah jadi lelaki yang kejam. Reza berbaring setelah menggendong Reo hingga tertidur. Dipegangnya tangan mungil Reo. Kau harus jadi anak yang kuat. Gak boleh cengeng karena mami melihatmu dari surga. Tampak Reo menggeliat. Dengan cepat Reza menempuk paha Reo. Dibacakan sholawat Nabi pelan hingga dia tertidur. Pukul 2 malam Reza terbangun karena suara tangis Reo. Segera Reza meraba. Ngompol ya nak.
Resa mengambil popok. Kini dia sudah pandai mengganti popok ataupun memasang bedong bayi. Setelah mengganti popok, Resa langsung meraih botol susu dan langsung membuat susu untuk Reo. Tadinya setiap akan bikin susu dia harus ke dapur. Tapi setelah diberi ide oleh Mama Santi untuk pasang dispenser di kamar Resa, jadi tak perlu repot lagi. Beberapa kali botol susu itu terlepas dari tangan Resa saat Reo minum susu. Rasa kantuk sering mengujinya. Cepet gede ya nak, biar kamu bisa pegang sendiri botol susunya. Setelah susunya habis, Reo kembali tertidur. 3 bulan. Oe, oe. Sabar Reo, Dedi sedang mandi. Pergi Resa dari kamar mandi. Cepat-cepat Resa menyelesaikan mandinya. Setelah keluar kamar mandi, dia segera memakai pakaian kerja. Oe, oe. Hade nih anak tak mau bener lihat Dedinya ganteng. Ucap Resa saat dia sedang menyemprotkan parfum. Kau tenang saja nak, mata Dedimu tak akan jelalatan. Tapi kalau ada yang secantik dan sebaik mamimu, bolehlah dilirik dikit. Oe, oe. Yah begitu aja marah, ngamuk. Baperan amat sih. Dedi tak akan mencintai wanita lain seperti mencintai mamimu. Kalau untuk mamimu itu cintanya 100%. Untuk yang lain mungkin 10% sajalah. Kejutan, Reo berhenti menangis. Dasar bayi sensitif banget sih, batin Resa. Sekali lagi Resa menatap pantulan di cermin. Ganteng maksimal. Satu tangan Resa meraih Reo ke gendongannya dan satu lagi menarik tasnya untuk ke kantor. Mama Santi langsung meraih Reo saat melihat Resa sudah ada di dekat meja makan agar Resa bisa sarapan dengan tenang. Bagaimana perusahaan? Tanya Papa Gibran. Ya gak gimana-gimana. Setidaknya tiap hari masih ada yang bisa dikerjakan. Ucap Resa sambil sarapan. Alhamdulillah, Papa tahu kau pasti bisa. Buktinya sampai sekarang tuh perusahaan masih berdiri juga. Resa tertawa. Tapi sekarang berdirinya agak miring sedikit. Tak apa, layaknya hidup pasti ada ujian. Resa hanya menjawab ucapan papanya dengan senyuman. Makan yang banyak ya nak, Dedi kerja dulu. Ucap Resa pada Reo yang sedang minum susu di gendongan Mama Santi. Resa melajukan mobilnya menuju kantor. Di perjalanan tanpa sengaja dia melihat mobil Ziko. Mobil itu terparkir di depan minimarket. Terlihat Aluna turun dari mobil. Aluna, kenapa dia seperti menangis? Jika saja tak melihat Aluna begitu, mungkin Resa tak akan berhenti. Tapi kini ada rasa yang mengusik hati. Resa menepikan mobilnya dan segera turun. Aluna, panggil Resa agak keras karena Aluna sudah dekat dengan pintu minimarket. Aluna spontan menoleh. Dia langsung menunduk saat melihat Resa memanggilnya. Perlahan dia mengusap air mata agar tak jatuh di depan Resa. Resa terkejut saat Aluna mengangkat wajah menatap Resa. Kedua mata Aluna tampak merah. Dan terlihat ruam biru di pipi yang sudah disamarkan oleh foundation. Kak Resa mau ke kantor ya? Sapa Aluna lebih dulu. Iya, Aluna kau habis menangis? Tanya Resa. Jujur saja rasa penasaran Resa tak bisa dia abaikan begitu saja. Bukan perasaan, lebih tepatnya khawatir. Ah tidak, hanya kelilipan. Ucap Aluna sambil tersenyum kecil. Jika kelilipan hanya satu mata yang berair, ini dua-duanya dan matanya juga sembab. Itu tanda jika dia habis menangis lama, pikir Resa. Jika ada apa-apa tolong cerita pada kami, jangan kau simpan sendirian. Apa gunanya punya orang tua? Ada Kak Resa, Kak Robi, Mbak Nela, Hasna, semua siap membantumu. Terang Resa. Agar Aluna tak melupakan keluarganya. Iya kak, Aluna tahu tapi swear tak ada apapun. Aku baik-baik saja. Oke, jika kau maunya begitu. Tapi ingat, jika kakak tahu kejadian sebenarnya dari orang lain, maka kakak akan bawa Papa Gibran untuk temuin kamu. Kakak tenang aja. Tak akan ada kabar apapun tentang aku. Hehehe.
Resa memilih pergi karena tampaknya Aluna memang tak mau urusan rumah tangganya diusik. Kenapa dia? Apa ini masalah Siko? Apa Siko selingkuh ya? Tapi kenapa Aluna diam saja? Seharusnya dia ceritakan sama keluarganya. Oceh Resa sambil nyetir. Aku tahu dia terluka, tapi aku hanya bisa diam saja saat dia tak mau diusik. Juna, kau makan di mana? Ajak aku. Maaf Resa, hari ini aku makan di rumah. Aku boleh ikut makan tidak? Janji gak akan habiskan lauk, cuma tambah nasi doang. Maaf Resa, jangan ke rumahku ya. Tega amat sih, aku kesepian Juna. Nanti malam ya, sepulang dari rumah Rifat kita ketemuan. Oke lah. Maaf Resa, bukan aku takut nasi di rumahku habis olehmu. Tapi aku tak mau Sila melihatmu. Batin Juna. Resa menghela napas. Dengan kontai dia berjalan ke kantin. Gitu amat mukanya. Sariawan ya? Sapa Pak Budiman. Resa tak berkomentar karena sedang malas ngomong. Inilah pilihan terakhir Resa makan di kantin. Selain bisa hemat, itu juga karena sekarang Resa tak punya teman. Juna satu-satunya teman yang sering mentraktir dia makan siang kini tampak sibuk dengan istri dan kasus yang dia tangani. Biasanya sih ada Hisham, orang cadangan jika Juna tak bisa. Tapi sejak menikah, Hisham selalu makan dengan istrinya. Pak, mau nemenin saya makan, tapi bayar sendiri-sendiri ya? Tanya Resa pada Pak Budiman. Saya bawa bekal dari rumah, masakan istri saya. Tak apalah makan di sini saja, setidaknya aku tak makan sendirian. Pak Budiman berlari sebentar untuk mengambil bekalnya lalu makan di meja yang sama dengan Resa. Resa melirik wadah nasi yang dibawa Pak Budiman. Nasi dengan lauk tahu goreng dan sambal teri pakai pete. Kembali rasa kehilangan cinta menyeruak dalam hati. Mas tak melarang kamu makan pete, tapi tolong jangan di depan Mas. Emang kenapa? Pete enak kok. Mas ilfil. Saat lihat pete yang Mas ingat langsung baunya itu. Iya Mas Resa ganteng. Di depan Mas cinta tak akan makan pete. Pilu hatinya mengingat dia pernah melarang cinta makan pete. Enak Pak, tanya Resa saat Pak Budiman menyiapkan pete. Enak bisa nambah nafsu makan. Pak Resa mau. Tidak, hanya tanya saja. Pak, besok jika saya tak ada teman makan lagi Bapak temani ya. Siap. Setelah makan Resa bergerak ke toilet. Karena toilet pria melewati toilet wanita, tanpa sengaja Resa mendengar perbincangan antar karyawannya. Kemarin aku bertemu dengan Aluna adiknya Pak Bos. Bertemu di mana? Bukankah dia ikut suaminya di Amerika? Siapa tuh? Siko. Beruntung banget bisa nikah sama dia. Siko itu banyak penggemarnya dari keluarga kaya pula. Resa menarik napas. Mungkin itulah yang menyebabkan Aluna lebih memilih mempertahankan Siko. Dengar dulu, kemarin aku bertemu di salah satu toilet mall. Dia tuh sepertinya menutupi pipinya yang bengkak dengan foundation dan blush on gitu. Masa sih? Sumpah, dan di tangan pula terlihat seperti bekas luka. Apa Siko sering mukulin dia? Mana aku tahu, semoga saja hanya jatuh ya. Kasihan dia, Aluna begitu lemah lembut, mana bisa melawan suami yang kasar begitu. Resa menarik napas panjang, sampai terdengar gemeletuk dari rahang. Juna, aku butuh kau untuk menyelidiki sesuatu, ucap Resa di dalam toilet pria. Menyelidiki apa? Menyelidiki Siko. Aku sibuk, tapi nanti aku suruh Niko saja yang menyelidiki. Terserah. Siko, jika saja kebenaran kau sering main tangan pada Aluna, maka aku akan membalas setiap rasa sakit yang pernah dia rasakan.